meeting pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen S1 Administrasi Bisnis Mata Kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran, antara lain Bapak Profesor Dr. Anas Amunjajar Harja MSI dan Ibu Sari Hussinatari STPMM. Yang terhormat kepada pembicara kita pada kesempatan pagi kali ini, serta segenap tamu undangan dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Selamat datang di acara persembahan spesial dari mahasiswa S1 Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran. Selamat datang di webinar yang mengangkat tema lingkungan organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Senang sekali rasanya kita dapat bergabung untuk bersama-sama menimba ilmu dan informasi dari para narasumber yang luar biasa pada pagi ini. Meskipun juga harus melalui layar kamera ataupun secara online. Dan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, saya Rima Nurmala merupakan mahasiswa S1 Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran yang tentunya akan memandu acara webinar ini hingga selesai nanti. Selama beberapa jam ke depan, kita akan disuguhkan oleh beberapa susunan acara yang tentunya akan sangat penuh insight. Di antaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dosen mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis, yang ketiga sambutan ketua pelaksana, yang keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Anas Amunjajar Harja MSI. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar? Terdengar jelas Bapak. Sudah, Prof. Ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati tim dosen mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis, Ibu Sari Hussinatari, dan para mahasiswa mata kuliah UMB kelas PSDUK Pangandaran yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas segala atensi, kehadiran, dan partisipasinya pada kegiatan pada pagi hari ini, dengan satu harapan bahwa webinar ini bisa menjadi salah satu media untuk kita bisa mengenal lebih jauh tentang dunia bisnis dan lingkungan yang mempengaruhi di sekitarnya. Jadi sebagai sebuah entitas, perusahaan sebagai sebuah entitas yang terbuka terhadap lingkungan, maka setiap perubahan-perubahan lingkungan itu pasti akan berpengaruh. Apalagi saat ini misalkan dunia sedang mengalami perubahan-perubahan lingkungan ya, mulai dari pandemi COVID-19, kemudian ketika pandemi COVID-19 mulai sedikit mereda, sekarang dunia usaha dihantui dengan inflasi ya, yang dimulai dengan inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat, sekitar 8% pada bulan Mei, diikuti oleh peningkatan bunga bank di Amerika Serikat, yang tentunya karena dunia ini dalam satu kesatuan global, itu juga tidak mungkin dan pasti juga akan mempengaruhi negara kita Indonesia. Dan tentu saja perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu akan terpengaruh dengan gejolak-gejolak ekonomi di negara lainnya. Khususnya yang sudah kita lihat itu gejolak ekonomi di Amerika ya, dengan inflasi yang cukup tinggi dan peningkatan suku bunga oleh The Fed yang kemarin sudah ditetapkan 0,75 basis poin ya, yang itu nantinya akan, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengingatkan bahwa inflasi di Indonesia sudah di depan mata. Ini artinya apa?
Ini artinya perusahaan-perusahaan harus waspada terhadap berbagai lingkungan yang berubah dan berancang-ancang untuk mengantisipasi, menghadapi, dan tentu saja menetapkan strategi agar tidak terlalu terpuruk dengan keadaan seperti ini ya, berimbas pasti, tapi dengan strategi yang tepat, efisiensi operasional, efisiensi biaya dan sebagainya sehingga tidak terlalu jatuh ke jurang yang lebih dalam ya. Itulah pentingnya mengapa lingkungan organisasi itu dibahas di dalam mata kuliah ini dan tentu saja imbasnya atau pengaruhnya terhadap perusahaan. Dengan demikian menurut saya tema yang diangkat pada pagi hari ini sangat tepat, sangat relevan, dan tentu saja up to date untuk hari ini dan beberapa bulan ke depan. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga webinar ini bisa memberikan pencerahan yang tadi disampaikan oleh MC, memberikan insight, memberikan wawasan, dan juga tentu saja menambah ilmu dan pengetahuan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Andes M. Jajara Harja MSI yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Husinatari STPMM. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Rima atas waktu dan juga layarnya mungkin ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bu Sari di sini yang akan memberikan sedikit sambutan ya buat Bapak Ibu dan juga Akang Teteh yang sudah menghadiri acara webinar pada hari ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, Akang Teteh dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada acara webinar yang menarik ya pada hari ini, yaitu mengenai lingkungan organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan ya. Dan juga sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Samun ya, memang akhir-akhir ini lingkungan bisnis banyak sekali mengalami perubahan seperti itu ya. Jadi kepada Kang Teteh mungkin di sini ada yang mempunyai usaha ataupun ada yang bekerja sebagai profesional karir seperti itu pasti mengalami hal ini seperti itu ya. Khususnya juga bagi para mahasiswa nih kalau ada yang hadir gitu ya, pasti banyak membaca seperti itu dan juga melihat gitu ya, bisa browsing ataupun menonton di televisi ataupun YouTube ya. Banyak sekali perubahan-perubahan dari lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini ya. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 ya sebelumnya kemarin, walaupun sekarang sudah menjadi endemi seperti itu ya. Mungkin dari saya sedikit menambahkan lagi kalau dari lingkungan organisasi itu ya kepada Bapak Ibu dan juga para peserta yang hadir serta Kang Teteh. Jadi lingkungan organisasi itu sebetulnya cukup simpel, terbagi dua gitu ya. Ada yang berpengaruh dari internal dan juga eksternalnya gitu ya. Sehingga dua hal ini yang dapat mempengaruhi nanti terhadap perubahan di perusahaan seperti itu ya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara keren kita ya di webinar acara hari ini seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari Bu Sari. Selanjutnya mungkin Ibu ucapkan sukses ya untuk acaranya teman-teman semua tim panitia dan juga kepada para peserta selamat menyaksikan dan juga semoga ilmu yang diberikan dari acara webinar ini dapat diterapkan selanjutnya secara sustainability ya. Oke, terima kasih Teh Rima. Selanjutnya saya persilahkan kembali ke MC. Mangga. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sari yang telah memberikan sambutannya. Baik, Akang Teteh semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Kang Ibrahim Aziz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak
kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Pelaksana untuk menyampaikan sambutan kepada para peserta webinar pagi ini. Saya mewakili teman-teman panitia, salam hormat kepada Prof. Sabun dan Ibu Sari selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis yang telah membimbing dan memberi ilmu kepada kami sehingga kami dapat mengadakan acara webinar pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar pagi ini. Acara webinar ini merupakan salah satu kesempatan baik yang dapat kami gunakan untuk membagikan ilmu tentang pemahaman mengenai lingkungan organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Semoga nanti para peserta webinar sekalian dapat mengambil manfaat pada webinar ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi para peserta sekalian. Semoga acaranya nanti bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kang Ibrahim Aziz atas sambutannya. Baik Akang Teteh semuanya, sebelum kita mulai ke acara inti, kami akan menyapa terlebih dahulu kepada peserta webinar di ruang Zoom meeting kali ini. Di sini sudah ada Teh Ardiana Cynthia Putri. Halo Teh Ardiana. Maaf Teh, suaranya belum terdengar. Nah, halo Teh Ardiana. Teh Ardiana boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak? Nih mau tahu dulu. Nama saya Ardiana Cynthia Putri. Kenalan apa ini ya? Teteh dari mana barangkali? Saya dari Universitas Politik Jepara. Wah keren ya Teh. Nah aku mau tanya nih Teh, apa sih yang membuat Teteh tertarik untuk mengikuti acara pada kesempatan pagi hari ini? Melihat temanya itu sangat menarik, jadi saya ingin belajar dan mendapat informasi di sini. Wah keren ya Teh, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung bersama kami di webinar di kesempatan kali ini. Nah mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu sesi pematerian dan diskusi di kesempatan webinar kita kali ini. Nah, moderator kita kali ini adalah Kang Teguh Putra Mahali yang merupakan mahasiswa aktif dari program studi administrasi bisnis Universitas Pajajaran. Dan tentunya saya juga akan memperkenalkan narasumber kita, di mana hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pembicara kita. Beliau adalah Kang Maulana Teddy Kusoyo, yang juga merupakan mahasiswa administrasi bisnis Universitas Pajajaran. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk itu rekan-rekan semuanya, langsung saja kita sambut moderator kita yang akan memandu jalannya acara. Halo Kang Teguh Putra. Halo Teh Rima. Oke, saya serahkan langsung kepada Kang Teguh. Terima kasih kepada Teh Rima Nurmala selaku MC yang sangat luar biasa. Dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti, di mana akan ada penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Teguh Putra Mahali, mahasiswa administrasi bisnis Universitas Pajajaran Kampus PSDKU. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para dosen dan peserta rekan-rekan semua yang mengikuti webinar kali ini. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Andes Samun Jejar Harja, MSc dan Ibu Sari Usir Natari STPMM selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis, serta seluruh rekan-rekan peserta webinar pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, webinar pada hari ini mengambil tema tentang lingkungan organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Untuk itu,
kita semua tentu sangat membutuhkan informasi nih, sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting nih untuk diikuti dan menarik untuk kita ikuti juga karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, ilmu-ilmu yang bermanfaat juga banyak ya bagi teman-teman semua. Namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah nih dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh rekan-rekan peserta webinar untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, kami meminta kepada rekan-rekan yang mengikuti webinar untuk mengisi pretest terlebih dahulu sebelum pematerian yang akan disampaikan. Untuk link pretest yang akan di-share melalui room chat, rekan-rekan dapat mengerjakan selama 5 menit. Rekan-rekan dipersilakan untuk mengerjakan. Terima kasih.
Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mengisi pretest. Sebelum menyalurkan pematerian, izinkan saya membacakan CV pemateri terlebih dahulu nih, yang sangat luar biasa ya pemateri kita. Untuk tim operator boleh dibantu untuk menampilkan CV-nya. Baik, sudah ada ya di layar kamera CV dari pemateri kita, Maulana Teddy Kuswoyo. Beliau lahir di Jepara 8 Juni 2002. Beliau memiliki pengalaman organisasi. Yang pertama yaitu sebagai Ketua OSIS periode 2019-2020 di SMA 1 Jepara. Dan yang kedua sebagai Tata Tertib Satuan Siswa-Siswi Pecinta Alam di SMA 1 Jepara, yaitu Saspalasara pada tahun 2019-2020. Yang ketiga, beliau sebagai Staf Departemen Public Relation di Brand Simabis pada tahun 2022. Beliau juga memiliki pengalaman kepanitiaan. Yang pertama, beliau sebagai Ketua Umum Event Tahunan di SMA 1 Jepara pada tahun 2020-2021. Yang kedua, beliau sebagai Ketua Event Perpisahan Kelas 12 di SMA 1 Jepara pada tahun 2021. Dan yang ketiga, beliau menjadi Kepala Divisi Humas Event Departemen Relasi BEM Korda PSDKU Pangandaran. Beliau juga memiliki pengalaman kerja, di mana beliau pernah bekerja di Pura-Pura Cafe Shop and Gallery pada tahun 2020-2021 sebagai bar waiter selama 3 bulan. Baik, selanjutnya sudah dibacakan ya CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri kita yang terhormat yaitu Kang Maulana Teddy Kuswoyo atau bisa dipanggil dengan Kang Teddy untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik Kang Teguh, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas Kang Teddy. Oke, baik. Terima kasih Kang Teguh. Oke, baik. Terima kasih operator. Halo rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Teddy. Bisa dipanggil dengan Teddy. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi lingkungan organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang analisis strategi perusahaan dalam meningkatkan ekspor minyak atsiri di PT Semarang Herbal Indoplan. Jadi yang pertama berbicara tentang lingkungan organisasi ya. Sebuah perusahaan itu memiliki lingkungan organisasi yang secara umumnya itu sama. Namun dalam implementasinya di setiap perusahaan berbeda-beda. Lingkungan organisasi ini juga memiliki subsistemnya masing-masing. Melihat lingkungan organisasi di sebuah perusahaan yaitu PT Sido Muncul yang telah berdiri sejak tahun 1940 di Kota Semarang, Jawa Tengah ini, pada tahun 2010 PT Sido Muncul itu telah mendirikan anak perusahaan yaitu PT Semarang Herbal Indoplan yang berlokasi di Semarang. Kemudian, seiring berjalannya waktu pada tahun 2021, anak perusahaan tersebut berhasil mengekspor minyak atsiri pertama kalinya ke Prancis sebanyak 16 ton. Hal ini keberhasilan perusahaan itu sesuai dengan visi yang ada di perusahaan tersebut, yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi dari perusahaan sendiri, Sido Muncul ini, yaitu yang pertama, ada mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Kemudian ada mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan yang terakhir ada menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Kita semua tahu berdirinya PT Sido Muncul ini sudah sejak tahun 1940, yang dimana sampai sekarang itu sekitar 70 tahun berdiri.
memiliki sekitar 4.000 karyawan. Dalam pelaksanaan kegiatan perusahaannya, tentu dengan banyaknya karyawan tersebut harus memahami dan mengimplementasikan strategi lingkungan organisasi yang telah ditetapkan perusahaan agar dalam kinerja karyawannya berjalan dengan efektif dan efisien. Boleh di next. Baik, jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang lingkungan organisasi, ada beberapa terminologi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada bisnis, kedua ada lingkungan organisasi, ketiga ada lingkungan eksternal, keempat ada lingkungan internal, dan yang kelima ada pembagian lingkungan eksternal. Kita mulai dari bisnis terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi menganut pengertian bisnis dari Griffin and Ebert pada tahun 2008, bisnis itu merupakan kegiatan yang menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Kegiatan menyediakan barang dan jasa ini adalah tentang bagaimana nantinya perusahaan mengolah input menjadi sebuah output sehingga dapat didistribusikan kepada konsumen. Terus yang kedua ada lingkungan organisasi. Menurut Richard Aldous, lingkungan organisasi adalah seluruh elemen di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi seluruh bagian dari organisasi itu sendiri. Jadi apapun yang dari luar organisasi itu yang akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan sendiri itu namanya lingkungan organisasi gitu. Kemudian lingkungan organisasi ada di dua dimensi, terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Richard Aldous dan Dorothy, yang dimana mereka menyebutkan bahwa dimensi lingkungan organisasi itu terdiri dari dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, lingkungan internal. Jadi lingkungan internal sendiri ini adalah lingkungan yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan, antara lain terdiri dari pekerja, manajemen, dan budaya. Ketiga hal ini langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jadi secara langsung akan menjamin kinerja perusahaan itu berjalan dengan efektif dan efisien begitu. Terus yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini berasal dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Berbeda dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal ini tuh yang ada di luar organisasi. Jadi maksudnya di luar perusahaan yang secara tidak langsung tuh akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Ada pembagian, yang kelima itu ada pembagian lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan tugas atau lingkungan khusus. Ini terdiri dari pelanggan, terus pemasok, pesaing, dan pasar tenaga kerja. Terus ada lingkungan umum yang terdiri dari teknologi, alam, hukum politik, sosial budaya, ekonomi, dan internasional. Lingkungan-lingkungan inilah nantinya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Berjalannya kinerja perusahaan itu tergantung nanti kita bagaimana memilih strategi yang sesuai ketika menghadapi hal tersebut. Boleh di next. Nah, suatu saat itu perusahaan akan menghadapi ketidakpastian lingkungan organisasi. Apa sih yang dimaksud ketidakpastian ini? Jadi suatu perusahaan itu secara berjalannya gitu pasti ada kalanya tuh ada lingkungan organisasi yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, maksudnya ketidakpastian ini gitu. Jadi hal ini yang nantinya akan menjadi poin penting bahwa ketidakpastian lingkungan organisasi ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Maka dari itu ada beberapa strategi dalam strategi dalam mengatasi ketidakpastian ini. Boleh di next. Ya, strategi lingkungan ini yang pertama ada strategi lingkungan internal organisasi dan strategi lingkungan eksternal organisasi. Yang dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa lingkungan internal ya yang kayak tadi sudah saya sebutkan begitu. Jadi pada strategi lingkungan internal organisasi itu ada beberapa strateginya. Yang pertama ada pilihan domain, yang merupakan strategi untuk menentukan pilihan lokasi yang strategis untuk aktivitas perusahaan. Terus strategi yang kedua di dalam lingkungan internal organisasi ada rekrutmen. Bagaimana perusahaan itu memilih karyawan yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan aktivitas dengan tahapan-tahapan yang selektif. Kemudian ada pengamatan lingkungan. Proses mengamati keadaan lingkungan sekitar perusahaan dengan penelitian dan pengembangan. Terus ada yang keempat yaitu buffering, di mana strategi dalam pemenuhan cadangan sumber daya
bagi aktivitas perusahaan. Terus ada smoothing, yaitu strategi dalam mendatarkan fluktuasi yang terjadi gitu di pasar. Ada rationing yang artinya itu proses menentukan rasio yang sesuai bagi aktivitas perusahaan. Dan terakhir di strategi lingkungan organisasi itu ada geographical expression, di mana strategi ini yaitu dalam penyebaran geografi, sehingga perusahaan nantinya akan semakin berkembang gitu jika penyebaran geografi ini dilakukan. Kemudian strategi lingkungan organisasi yang kedua yaitu yang pertama ada periklanan. Kita tahu ya, strategi periklanan ini yaitu mempromosikan produk perusahaan agar konsumen itu lebih tertarik tentang perusahaan kita gitu. Terus yang kedua ada strategi contracting, di mana kegiatan menjalin proses perikatan antara perusahaan dengan stakeholder-nya secara resmi atas dasar hukum. Jadi nanti ada ikatan yang secara hukum tuh ada gitu, dasar hukumnya. Terus yang ketiga ada co-opting itu agak susah ya namanya, tapi strategi ini tuh kayak proses merekrut orang dari organisasi lain dengan tujuan tertentu gitu. Terus yang strategi terakhir yaitu ada coalescing, yang dimana kegiatan dalam membentuk aliansi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota perusahaan begitu. Boleh di next. Nah, kita melihat ke keberhasilan PT Sido Muncul tadi ya. Jadi dalam perjalanannya itu PT Sido Muncul mengalami tantangan dan beberapa tantangan yang berhasil mereka hadapi gitu. Pada saat itu, pada tahun 1972, PT Sido Muncul tuh hampir mengalami kepailitan. Tidak mampu membayar utang sebesar 46 juta gitu kan. Ini pada saat itu termasuk utang yang sangat cukup besar gitu. Jadi PT Sido Muncul melewati tantangan tersebut itu dengan mengeluarkan produk baru kayak inovasi produk itu. Selain itu juga karena budaya yang dia terapkan di dalam lingkungan organisasi yang ada di PT Sido Muncul itu akhirnya berhasil melewati masa kepailitan ini. Kemudian selain itu juga PT Sido Muncul mengembangkan usaha ekspor ke luar negeri dengan mendirikan anak perusahaan dan menambah inovasi produk lagi gitu. Boleh di next. Baik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu keberhasilan PT Sido Muncul itu terdiri dari yang pertama budaya organisasinya, yaitu karyawan di dalam PT Sido Muncul itu tuh menerapkan filosofi yang biasa disebut dengan mereka tuh filosofi Konfusius, yang dimana terdiri dari 4 dasar watak manusia. Yang pertama yaitu ada kebajikan. Boleh di next, kayaknya ada di slide selanjutnya. Nah, ya, betul. Berarti yang pertama ada kebajikan, terus ada kebenaran, ada kepatuhan, dan kebijaksanaan. Keempat watak manusia tersebut ini selalu diterapkan di dalam kinerja karyawannya, sehingga hal ini yang mendukung karyawan itu bekerja secara efektif dan efisien gitu. Ada dorongan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Terus keempat watak tersebut diterapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, terus ketika empat karakter watak manusia ini digabungkan itu menghasilkan perusahaan percaya bahwa watak kelima itu akan muncul, yaitu kepercayaan, yang dimana kepercayaan ini harapannya akan muncul baik pada karyawan, masyarakat, dan alam semesta. Maksudnya dia tuh kayak percaya antara karyawan, terus antar perusahaan, dan yakin aja kalau alam semesta itu bakal bantu gitu. Boleh di next. Nah, rencana ekspor.
kita tahu pada tahun 2021 yang telah aku jelaskan tadi sebelumnya di awal tahun kemarin, ini perusahaan ini berhasil mengekspor minyak atsiri pertama kali oleh anak perusahaannya ke Prancis sebesar 16 ton dengan berat 16 ton. Terus rencana ekspor beliau menurut pimpinan perusahaan, kegiatan ekspor ini tuh sangat menjamin atau menjanjikan gitu ke depannya untuk perusahaan. Karena itu apabila nanti rencana ekspor ini benar-benar terwujud dengan baik ya, terus kan nanti bakalan ada kayak permintaan yang banyak lagi. Hal inilah nantinya yang akan kita bahas, strategi lingkungan mana yang sesuai agar hal ini kayak dapat memenuhi permintaan yang banyak tersebut gitu. Terus boleh next, Nah, strategi tersebut yaitu supply chain management. Yang pertama dari pengertian supply chain management itu singkatnya yaitu bagaimana cara perusahaan itu kayak menyediakan barang inputnya untuk diproduksi, dikelola gitu untuk menghasilkan output yang maksimal. Terus menurut Richard, supply chain management ini adalah suatu sistem sebagai media organisasi dalam penyaluran barang, produksi serta jasa kepada para konsumennya gitu. Terus yang kedua ada strategi yang mencakupi kebutuhan ekspor ini, yaitu kayak jadi supply chain management itu kayak dia tuh merupakan strategi di dalam lingkungan organisasi yang menyediakan barang produksi gitu, kayak mengelola agar itu didistribusikannya tuh teratur gitu, maksudnya termanajemen dengan baik. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada dari faktor primer dan faktor sekunder. Boleh di next. Ya, baik. Jadi faktor primer dari supply chain management ini yaitu yang pertama, ada keunggulan bersaing. Menurut Porter pada tahun 1980, keunggulan bersaing dapat diperoleh melalui berbagai cara. Antara lain yaitu yang pertama, diferensiasi produk, yaitu menciptakan produk yang unik dan berbeda, minimal lebih baik dari produk yang sudah ada gitu. Terus ada kepeloporan biaya, yaitu usaha minimalisir biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Terus keunggulan bersaing yang ketiga yaitu ada respon yang cepat, ditandai dengan sifat yang fleksibel, reliable, dan cepat tanggap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian faktor primer yang kedua yaitu fleksibilitas permintaan, yaitu dapat diukur salah satunya dilihat dari ketetapan pengantaran ramalan permintaan yang tepat, terus dan lain sebagainya, kayak fleksibel atas permintaan yang nantinya tiba-tiba melonjak gitu, sehingga nanti dapat termanajemen dengan baik. Terus ada faktor sekunder yang pertama yaitu ada kapabilitas proses. Kapabilitas proses ini itu menjelaskan tentang sejauh mana perusahaan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan, kayak tahu batasan-batasan prosesnya gitu. Terus kematangan proses ini berkaitan dengan kegiatan membuat produk, terus melihat proses kinerja yang baik sehingga dapat memenuhi penawaran pasar gitu. Terus ada resiko yang strategi. Faktor ini tuh menjelaskan tentang penyebaran risiko yang dialami oleh perusahaan. Salah satunya kebocoran informasi nanti yang dilakukan oleh pemasok karena memiliki konsumen lain, sehingga konsumen tersebut itu memiliki peluang untuk mengetahui strategi perusahaan begitu. Boleh di next, Teh? Ya. Jadi kesimpulannya, keberhasilan PT Sedo muncul dalam menyampaikan ekspor ini ke Prancis, minyak atsiri ke Prancis, itu sebesar 16 ton.
itu tuh dengan penerapan strategi lingkungan yang baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama itu ada budaya organisasi, kemudian ada inovasi produk. Ini dua hal ini yang menjadi dasar bagi perusahaan itu untuk kayak mengembangkan perusahaannya secara terus-menerus begitu. Terus dalam strategi lingkungan yang telah disebutkan tadi sebelumnya, yaitu supply chain management, yang dimana secara singkatnya itu menyediakan barang, manajemen barang produksi untuk menghasilkan barang output yang maksimal. Itu tuh penerapan strategi tersebut yang juga berhasil sehingga produk ekspor ini ketika nanti mengalami lonjakan permintaan yang semakin banyak akan dapat teratasi dengan strategi supply chain management begitu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Cukup singkat ternyata, dan atas kekurangan dan kelebihan dari apa yang telah sampaikan sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagaimana Kang Teguh? Apakah? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita, yaitu Kang Maulana Teddy Kuswoyo ya, sudah menyiapkan materinya dengan sangat luar biasa, sangat wow sekali ya teman-teman semua. Baik, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Kang Maulana Teddy Kuswoyo pada hari ini. Pada pematerian ini mengambil judul yaitu lingkungan organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Nah, seperti yang dari Kang Teddy sampaikan tadi, yaitu mengambil perusahaan PT Sido Muncul ya Kang Teddy. PT Sido Muncul itu sudah berdiri sejak tahun 1940 ya Kang Teddy ya. Sudah berjalan selama 70 tahun. Nah, terletak juga di Kota Semarang ya Kang tadi disampaikan. Betul, awal berdirinya gitu. Pada tahun 2010 PT Sido Muncul juga mendirikan anak perusahaan ya Kang tadi, yaitu PT Semarang Herbal Indoplan. Bukan begitu Kang Teddy, seperti yang tadi Kang Teddy sampaikan ya Kang ya? Ya, betul banget Kang. Nah, di tahun 2021 PT Semarang Herbal Indoplan berhasil mengekspor minyak nilam ya pertama kali ke Prancis sebanyak 16 ton ya Kang tadi. Iya, Kang. Wah, mantap sekali Kang tadi dari PT Sido Muncul ini. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pematerian pagi hari ini bahwa lingkungan organisasi sangat berpengaruh penting bagi perubahan di dalam aktivitasnya. Nah, lingkungan organisasi ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatannya secara produktif dan efisien. Penerapan strategi lingkungan organisasi yang sesuai juga akan menyelesaikan berbagai permasalahan dari perusahaan. Maka dari itu, lingkungan organisasi sangat penting ya teman-teman, pengaruhnya bagi kemajuan kinerja perusahaan. Sangat keren sekali dari pemateri Kang Teddy, sudah jelas sekali, tadi dulu sudah disampaikan. Sangat wow sekali ya Kang Teddy. Baik, rekan-rekan semuanya, Kang Teddy selaku pemateri kita yang telah menyiapkan materinya, dan selanjutnya kami akan mengadakan pengerjaan post-test untuk mengetahui nih sejauh mana nih pemahaman rekan-rekan terkait pemateri yang telah disampaikan. Baik, pengerjaan post-test selama 5 menit lagi atau rekan-rekan semua. Link pengerjaan akan dikirimkan melalui room chat. Silakan rekan-rekan untuk mengerjakan post-test tersebut. Terima kasih. Tolong dibantu untuk tim operator untuk meng-share post-testnya di room chat ya. Baik ya rekan-rekan, sudah tersedia post-testnya di room chat ya. Dipersilakan untuk mengerjakannya. Terima kasih untuk mengisi. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk rekan-rekan semua untuk mengisi post-test yang sudah tersedia di room chat ya teman-teman semua.
Selamat mengerjakan buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Baik rekan-rekan semua, waktunya tinggal 1 menit lagi ya untuk pengisian post-test. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mengerjakan post-test. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ini sesi yang paling sudah ditunggu-tunggu nih untuk rekan-rekan semua, para audiens yang sudah ya kepo buat bertanya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Baik, jadi dalam sesi tanya jawab ini ada door prize-nya juga loh teman-teman semua. Jadi 3 orang penanya pertama akan mendapatkan door prize asli, bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, yang nantinya akan dikirim melalui via nomor dana ya. Jadi ada pula ketentuan yang harus diperhatikan untuk para rekan-rekan semua yang ingin bertanya. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk bisa langsung on mic ya, ataupun menggunakan fitur raise hand. Yang kedua, apabila ingin bertanya namun terkendala nih bagi rekan-rekan semua, dengan hal lain bisa langsung diketik di kolom chat ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jangan lupa untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Sudah pada siap buat tanya jawab ya rekan-rekan semua ya. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada peserta webinar untuk bertanya. Baik, terima kasih. Semangat untuk rekan-rekan semua, semangat untuk bertanya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Wah, udah ada yang bertanya nih. Dari mau di mana ini Kang? Mau ditampung dulu atau gimana Kang Maulana tadi? Atau langsung saja bertanya langsung dijawab gitu Kang? Boleh Kang Teguh langsung saja. Langsung saja ya. Oh, ada Teh Agnes
Oke, baik, Kak Agnes, boleh langsung saja. Aku mau nanya dulu nih, Kak Agnes. Kak Agnes dari mana, Kak Agnes? Halo Kang, maaf ya ini on cam. Halo, Kak Agnes. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Teh. Kenalin, aku Agnes dari Pangandaran. Wah, baik, terima kasih, Kak Agnes. Boleh langsung saja ditanyakan kepada pemateri kita. Pertanyaannya sudah siap ya, Kak Agnes? Ya, siap. Wah, mantap sekali. Sudah antusias banget ya, teman-teman. Maka Kak Agnes dipersilakan. Ya, ini aku mau tanya nih, apakah faktor primer dan sekunder pada supply chain management saling berkaitan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agnes. Boleh langsung saja untuk pemateri kita langsung saja dijawab keterkaitan primer dan sekunder ya, Kak Agnes. Iya, benar. Mangga Kang Maulana tadi dipersilakan. Baik, izin menjawab Kak Agnes sebelumnya. Jadi kedua faktor ini tuh sebetulnya kayak berbeda gitu kan, maksudnya udah jelas kayak faktor utamanya terus faktor yang keduanya gitu. Namun dalam kayak pengimplementasiannya itu tuh saling berkaitan. Misal kayak yang pertama ada faktor primer yang diferensiasi. Diferensiasi produk ini kan kayak pembedaan produk gitu ya, maksudnya lebih baik dari produk sebelumnya atau lebih unik, lebih berbeda gitu. Nah, diferensiasi ini tuh harus melihat faktor sekunder yang kedua, faktor sekundernya gitu. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kapabilitas proses, di mana bagaimana proses ini tuh kapasitasnya tuh maksudnya kayak prosesnya tuh sanggup nggak buat ngadain diferensiasi produk ini begitu. Jadi mungkin keduanya bukan mungkin. Jadi keduanya itu memang saling berkaitan begitu Teh Agnes. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah terjawab Teh Agnes? Oh, keren banget ya. Makasih ya Kang Teddy. Udah sangat mau menjawab nih. Oke, terima kasih kembali Teh Agnes. Wah, mantap sekali dari jawaban dari pemateri kita ya, teman-teman. Pertanyaannya juga sangat bagus, sangat menarik ya dari Kak Agnes. Oke, jadi ini ada di kolom chat ya. Ada dari Kang Vicky Bahtiar. Gimana Kang Vicky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Vicky, apakah mau bertanya Kang Vicky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Vicky, bisa dibantu Kang Vicky on mic atau gimana? Mungkin lagi pada dipersiapin ya Kang ya pertanyaannya. Soalnya tadi sangat luar biasa juga pemaparan dari Kang Teddy. Kita sambil nunggu aja ya Kang ya dari pertanyaan dari rekan-rekan semua untuk bertanya kepada Kang Teddy. Oke, baik Kang. Tidak apa-apa, kita nunggu. Ayo rekan-rekan semua bertanya kepada Kang Teddy apa yang unek-unek yang ada di pikiran rekan-rekan semua boleh langsung saja ditanyakan kepada Kang Teddy ya. Door prize-nya bukan kaleng-kaleng. Ini benar ya Kang dari tim operator. So, keren ya Kang. Ada door prize-nya ya. Sangat keren sekali kan. Boleh dong yuk langsung saja bertanya. Yang terkendala juga bisa langsung di lewat kolom chat ya rekan-rekan semua. Kayaknya di layar Teh Agnes masih Ryzen ya Kang ya? Ya benar sekali Kang Teddy. Oh, udah. Oh ya udah maaf. Udah selesai ternyata. Iya nggak apa-apa Teh. Kirain tadi mau nanya lagi gitu. Kalau mau nanya lagi kayaknya dapat door prize lagi ya Kang ya? Atau gimana nih? Benar sekali Kang. Jadi berarti double ya Kang ya. Oh. Karena 3 orang penanya pertama ya Kang ya. Ya lumayan lah door prize-nya buat beli kebutuhan ini mah lumayan ya Kang ya, kebutuhan hidup atau buat beli makan gitu Kang atau beli baju lumayan ya Kang ya. Enggak tahu sih door prize-nya kayak gimana ya. Kayaknya sih besar sih.
keren sih. Nah, Kang Teguh udah Yang bilang kayak intinya gitu. lumayan kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nih on cam untuk para peserta webinar kali ini. Dan jangan lupa bertanya ya rekan-rekan semua, jangan malu-malu. Pemateri kita ini sangat luar biasa ya, sudah menyampaikan materinya dengan baik, sangat sekali ya Kang tadi. Kayaknya masih malu-malu nih Kang tadi untuk bertanya. Ayo dong rekan-rekan semua, jangan malu-malu nih, lumayan kan ada door prize-nya. Kang Teguh ini ada apa namanya personal chat ya lewat chat ke saya. Ada yang nanya nih Kang. Oh baik Kang, dari siapa Kang? Maaf, boleh dibantu sama rekan-rekan operator ya Kang? Baik dari Teh Ardiana, Kang Teguh. Ardiana. Oh dari Teh Ardiana, wow Teh Ardiana mantap, Betul. dapat door prize nih Teh Ardiana. Sebentar, pertanyaannya aku kirim personal chat ke Kang Teguh ya Kang. Boleh ntar saya bacakan pertanyaannya Kang tadi. Baik, sudah Kang. Terima kasih Kang tadi. Dari Teh Ardiana, dari Jepara ya tadi ya Kang tadi. Buat Teh Rima dari yang Jepara ya tadi. Izin bertanya, iya, betul, Kang. mantap. Izin bertanya, dari begitu banyaknya perusahaan yang ada, kenapa Kang tadi memilih PT Sido Muncul? Wah sangat keren pertanyaannya kan. Gimana Kang nih? Boleh langsung aja dijawab Kang. Oke baik. Baik, terima kasih Kang tadi. Dipersilakan. Kenapa saya milih ini ya perusahaan PT Sido Muncul? Ini kan jadi saya tuh baca beritanya begitu kan di internet. Terus kemudian saya agak tertarik karena ini merupakan produk pertama kalinya PT Sido Muncul tuh ngekspor produknya ke luar negeri, ke Prancis gitu. Anak perusahaannya maksudnya. Nah dari situ tuh saya kayak tertarik buat ngebahas lebih lanjut lagi tentang apa sih yang menyebabkan ini berhasil gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi sampai ini baru pertama kalinya gitu. Kemudian dari situ saya mencoba memaparkan bagaimana apa yang terjadi di dalam perusahaan. Salah satunya ada tadi budaya organisasinya, terus ada strateginya begitu. Strategi yang diterapkan, terus juga dari langkah-langkah dalam menghadapi masa kepalahitan yang sudah saya jelaskan tadi juga itu. Dari situ saya kayak tertarik dan akhirnya memilih perusahaan PT Sido Muncul ini begitu. Kira-kira bagaimana Teh Ardiana? Apakah sudah menjawab Teh? Punten Teh Ardiana, kayaknya masih di off mic. Oke, baik. Terima kasih kembali Teh Cynthia. Wah, sangat luar biasa ya pertanyaan dari rekan Teh Ardiana Cynthia Putri, di mana Kang Teddy kenapa nih memilih PT Sido Muncul ya Kang ya? Karena sudah dijelaskan dari Kang Teddy sendiri bahwa PT Sido Muncul itu mempunyai anak ya Kang ya, yaitu PT Semarang Herbal, di mana PT Semarang Herbal Indoplan, di mana PT Semarang Herbal ini mengirim minyak nilam yang pertama ke Prancis sebanyak 16 ton ya Kang ya. Betul Kang Teguh. Seperti yang kita ketahui juga PT Sido Muncul yang sudah tidak asing di kita itu di produknya itu ada tolak angin ya Kang. Iya betul banget Kang Teguh. Wah mantap sekali nih bagi yang rekan-rekan yang masuk angin atau apa gitu langsung aja minum apa Kang, masuk angin tolak angin ya Kang ya. Ada juga ini Kang kayaknya. Gimana Kang? Ada tagline yang mungkin semua orang tahu gitu tentang tolak angin. Yang Kang Teguh tahu nggak yang tagline-nya itu? Boleh dikasih tahu Kang. Yang orang pintar
Oh iya ya, orang pintar. Terus minum tolak angin, ya Kang. Baik. Gitu. Terus ada juga kok Kuku Bima ya Kang ya. Kalau dari minuman Kuku Bima ya ada dari PT Sido muncul juga itu Kang, Kuku Bima. Benar, Sangat Kang. banyak sih ya teman-teman semua produk-produk dari PT Sido muncul ini. Mungkin dari salah satunya ada tolak angin sama Kuku Bima ya Kang tadi. Benar, Kang Teguh. Baik, terima kasih ya buat penanya kedua dari Teh Ardiana, sangat luar biasa. Jawaban dari pemateri kita juga, Kang Maulana tadi sangat luar biasa juga, sangat detail juga bagaimana beliau memilih, alasan memilih PT Sido muncul. Baik, ada nih kuota satu lagi atau lebih banyak yang berarti Doorpress itu ada satu rekan satu lagi yang bertanya. Oh, ada dari ini ya, dari kolom chat ya Kang ya. Aku mau bacakan lagi Kang. Wah, mantap sekali nih. Ada dari saudara Kang Idris dari Universitas Telkom, Kang. Mantap sekali, Kang. Beliau bertanya bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi agar lebih menjadi teladan dan saling percaya dalam bekerja. Boleh langsung saja deh, Kang, tadi dijawab, Kang. Wah, mantap sekali, Kang, nih dari Telkom Universitas, Kang. Baik, dengan siapa Kang Teguh? Tanya, maaf tadi. Dari namanya saudara Idris, Kang Idris. Oke, baik. Boleh dipin tim operator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Idris. Jadi sebetulnya tentang ini ya, budaya organisasi. Kalau berbicara Mohon maaf ada terkendala sinyal dari materi kita Kang tadi. Mohon dimaklumi ya rekan-rekan semua. Mohon maaf ditunggu dulu ya pertanyaan dari Kang Idris karena pemateri kita lagi terkendala sinyal mungkin. Boleh dong aku sambil nunggu ya, sambil nunggu pemateri kita boleh bertanya-tanya kepada Kang Idris nih. Halo Kang Idris. Halo Kang Teguh. Wah, mantap sekali nih Kang Idris. Kang Idris sangat antusias sekali ya mengikuti webinar pada hari ini yang mengambil topik dengan lingkungan organisasi dan pemerintah terhadap perusahaan. Nah, antusias kenapa sih Kang Idris bisa mengikuti, sangat antusias gitu mengikuti webinar kali ini Kang Idris? Alasannya kenapa Kang Idris? Karena judulnya sangat menarik dan sangat penting bagi kita mahasiswa yang mengikuti organisasi. Wah, mantap sekali Kang Idris. Terima kasih Kang Idris. Kang Idris dari universitas mana? Kang Idris dari Universitas Telkom, benar Kang? Ya, betul sekali, saya dari Universitas Telkom. Itu di Bandung ya Kang ya? Iya, betul sekali. Asal Kang Idris ini dari mana Kang? Dari Bandung asli atau emang dari luar Bandung gitu Kang? Saya dari Pangandaran asli sih sebenarnya. Wah, dari Pangandaran juga. Mantap sekali Kang Idris. Terima kasih ya Kang Idris ya sudah mengikuti acara webinar kali ini. Sama kamu. Terima kasih Kang Idris. Punten Kang Teguh. Oh ya, sudah ada nih dari pemateri kita ya Kang Maulana tadi. Boleh ya nggak apa-apa Kang. Soalnya kan kita juga secara virtual ya Kang ya.
Boleh dibacakan lagi ya sama saya ya. Ya, baik. Dari pertanyaan Kang Maulana Idris, Muhammad Idris, maaf. Bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi agar lebih menjadi teladan dan saling percaya dalam bekerja? Maka Kang Maulana tadi langsung saya dijawab. Terima kasih Kang Teguh. Ini Ya. maaf sebelumnya ya, saya izin off cam karena tadi keluar tiba-tiba kalau on cam gitu. Gara-gara kendala ya, mungkin kendala sinyalnya gitu. Ya, benar sekali kan. Maaf Kang Teguh. Ya, Maaf Kang Idris. Ya jadi mohon izin menjawab ya Kang Idris, cara bagaimana ya kita mengubah budaya organisasi itu. Sebetulnya mengubah budaya organisasi ini tuh kayak hal yang sangat krusial gitu. Yang dimana kayak kan budaya organisasi itu udah kayak dari lama diterapin di organisasi gitu ya. Terus ketika berjalannya waktu, budaya ini tuh tiba-tiba kita ngerasa sebagai karyawan atau mungkin staf dari organisasi ini tuh kayak gak cocok dengan budaya ini gitu kan. Terus ada pimpinan yang kayak ingin mengubah budaya ini tuh. Ini benar-benar hal krusial karena nggak semua orang tuh merasa nggak nyaman dengan budaya ini. Ada kalanya juga ada orang yang nyaman dengan hal ini, ada yang nggak nyaman dengan budaya ini gitu. Tapi ketika kita ingin mengubah budaya organisasi itu, sebetulnya hal pertama tuh kita melihat terlebih dahulu bagaimana cara kinerja di dalam perusahaan itu, di dalam organisasi itu maksudnya. Sebelumnya saya izin konfirmasi karena saya menjawabnya tuh dengan berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kayak saya bisa membagi ilmu sedikit mungkin tentang hal ini. Jadi ketika kita ingin mengubah, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya tuh kita harus melihat bagaimana tuh kinerja yang ada di organisasi itu. Apakah organisasi ini dengan budaya seperti itu tuh masih berjalan dengan baik atau malah nggak berprogres sehingga makin buruk gitu. Nah, ketika emang kita udah mengamati hal tersebut terus semakin memburuk dengan budaya ini, maka ini bisa dijadikan faktor untuk mengubah budaya organisasi itu. Kemudian kita juga melihat kayak kan pertama itu tadi kinerja dari organisasi itu, yang kedua itu tentang personal dari masing-masing staf atau anggotanya gitu. Ketika misal staf ini menjalankan budaya ini tuh kayak dia semakin efektif, terus dia semakin terdorong lebih untuk bekerja gitu. Itu tuh dilihat terlebih dahulu hal tersebut. Jadi personality dari masing-masing staf di dalam mengimplementasikan budaya itu juga perlu diperhatikan. Terus ada lagi ketika semua ketika ingin mengubah budaya buat saling percaya itu ya. Kalau tentang kepercayaan ini ya, ketika kita sudah melihat hal tadi, terus kita ingin merubahnya. Ini tergantung bagaimana pimpinan kayak menyampaikannya gitu. Maksud dan tujuannya itu seperti apa sehingga budaya ini tuh dirubah gitu. Ketika seorang pimpinan ini menyatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju dengan visi seperti apa yang dia telah tentukan, itu kemudian disampaikan kepada karyawan. Ketika hal ini diterima ya maka bukan tidak mungkin itu karyawan saling percaya gitu kan. Udah pasti dipastikan kalau hal tersebut masing-masing stafnya itu percaya gitu akan tujuan kenapa budaya ini diubah gitu. Keterbukaan pemimpin dalam menyampaikan hal tersebut gitu. Mungkin itu Kang Teguh dan Kang Idris. Apakah sudah menjawab Kang Idris? Sangat menjawab sekali Kang, terima kasih. Baik Kang Idris, terima kasih kembali ya Kang. Ya. Mantap sekali ya jawaban dari pemateri kita ya Kang Idris. Kang Idris sudah terjawab dengan jelas ya Kang Idris. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini untuk bertanya ya Kang Idris. Tenang, ada door prize juga ya, kalau ntar tinggal ke tim operator dihubungi langsung. Baik, rekan-rekan semua. Ini penyerahan sertifikat. Baik, terima kasih Kang.
Hadirin sekalian, demikianlah pemateri kita yang sudah sangat luar biasa ya, rekan-rekan semua. Sekarang penyerahan sertifikat untuk pemateri kita yang sangat luar biasa yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kita yaitu Kang Ibrahim Ajis. Untuk Kang Ibrahim Ajis, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kang Teguh atas kesempatannya. Sebagai bentuk apresiasi dari kami, saya selaku perwakilan dari panitia memberikan sertifikat ini kepada pemateri kita yang sangat luar biasa yaitu Kang Maulana Teddy Kusoyo. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk tim operator untuk di seksi dokumentasi ya. Untuk ini apa namanya? Maka tim operator untuk boleh di-share screen lagi dari tim operator untuk diabadikan ya rekan. Udah siap Kang Maulana Teddy untuk diabadikan Kang? Siap Kang, terima kasih. Mantap sekali Kang. Terima kasih Kang. Baik, di sini ada penyerahan sertifikat yang satu dari tim operator sudah siap? Baik, siap Kang. Terima kasih tim operator. 1, 2, 3. Terima kasih Kang Maulana Teddy. Sangat luar biasa ya pematerian dari Kang Maulana Teddy ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih banyak Kang Teddy. Baik, terima kasih kembali ya Kang. Ya, mantap. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada materi kita Kang Maulana Teddy selaku pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator Teguh Putra Mahali undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC Tehrima. Baik, terima kasih Kang Teguh atas kesempatannya untuk memandu acara webinar kita kali ini. Dan akhirnya rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berkenan bergabung dalam acara webinar kita kali ini. Tentunya di acara webinar ini kami sangat berterima kasih kepada Kang Maulana Teddy Kusoyo yang sudah berkenan menjadi pemateri pada acara webinar kita kali ini. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis, serta pihak-pihak pendukung acara lainnya. Untuk itu saya mengingatkan kepada Akang Teteh semuanya yang sudah hadir di webinar ini untuk mengisi presensi yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Dan sebelum ke penutup, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Profesor Dr. Anas Samun dan Ibu Sari untuk berkenan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kami tunggu untuk Akang Teteh semuanya dan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kami berikan waktu sekitar 1 menit. Terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Samun, apakah masih ada di ruang Zoom? Mohon maaf, Bapak, apakah bisa berkenan untuk mengaktifkan kameranya? Oke, sepertinya Prof. Samun sedang ada kegiatan. Enggak apa-apa, dilanjutkan aja teman-teman. Baik Ibu, terima kasih. Untuk itu saya serahkan kepada
tim support untuk mengambil sesi dokumentasi. Silahkan Kang Raka. Oke, baik. Saya izin ambil alih ya. Di sini ada 2 slide. Kita mulai dulu dari slide 1. Oke, teman-teman bergaya. Kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Raka untuk sesi pengambilan dokumentasi. Baik Akang Teteh semuanya, dan akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir di webinar kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang didapati selama berlangsungnya acara. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Rima Nurmala. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya Ibu, hatur nuhun. Aku ingin dirimu. Oke, mangga teman-teman mungkin bisa dibubarkan langsung saja ya. Bisa langsung dibubarkan langsung saja ya. Oke, baik Ibu, mohon izin live ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Terima